memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu ada pemutaran video home school visit. Namun sebelum kita putarkan video school visit, mohon Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7 maupun mutasi kelas 8 untuk dapat mengaktifkan videonya, sehingga kami dapat melihat wajah-wajah bahagia ayah bunda mengikuti rangkaian acara sore ini. Suaranya kedengaran, Bu. Ya, terima kasih ayah bunda. Ya, selanjutnya marilah kita saksikan pemutaran video school visit. Selamat menyaksikan. Ini mama lagi. Halo leaders, selamat sekolah Avicenna Leadership School. Saat ini kita berada di SD dan SMP Avicenna Cinere. SD dan Avicenna Cinere ini berlokasi di Jalan Flamboyan, Blok F, Cinere, Depok. Sesaat lagi kita akan melakukan virtual school, di mana teman-teman bisa mengetahui fasilitas dan lingkungan yang berada di sekolah Avicenna Cinere. Yuk, ikut aku!
demikianlah tadi tampilan sekilas tentang sekolah Avicenna Cinere, itu di gedung SD dan di gedung SMP. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan dari Ketua Pelaksana MPLS 2020-2021 kepada yang terhormat Bapak Erwin Setiawan. Saya perkenalkan juga Bapak Erwin ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Erwin Setiawan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Teresa sebagai Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Khairunisa, Wakil Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan Bapak Ibu orang tua murid kelas 7 SMP Avicenna Cinere yang saya cintai dan saya banggakan. Avicenna. Oke, alhamdulillah kali ini kita bisa berkumpul di sore hari yang mungkin sedikit agak mendung ya, tapi tidak menyulutkan semangat kita untuk berkobar gitu. Alhamdulillah, syukurilah Ananda siswa-siswi kelas 7 tadi pagi sudah telah melaksanakan MPLS hari pertama dengan lancar dan hanya sedikit kendala dengan jumlah peserta siswa dan siswi sebanyak 48. Alhamdulillah sudah sesuai target dari pihak sekolah untuk mendapatkan dua kelas begitu. Salam serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai dan saya banggakan, selama 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan 3 tahun ke depan, anak-anakku kelas 7 akan bersinergi bersama kita semua, bersama Bapak Ibu Guru di sekolah. Dimohon kerjasamanya, koordinasinya, supaya kedepannya akan berjalan lancar, terutama saat sekarang sedang pandemi gini gitu. Dalam kondisi jarak jauh, semoga pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru tersampaikan dengan baik begitu. Mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 7 begitu. Mungkin sedikit saja yang saya sampaikan, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat bergabung di SMP Avicenna Cinere Leadership School tahun ajaran 2020-2021. Saya kembalikan ke MC, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erwin Setiawan untuk laporannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus sinergi pembelajaran jarak jauh yang akan disampaikan oleh Ibu Pimpinan SMP Avicenna Cinere kepada yang terhormat Ibu Teresa Dwi Utami Aziz. Saya persilahkan. Terima kasih Miss Hoirunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini. Kita dapat berkumpul bersama-sama untuk membahas sinergisme antara orang tua dan sekolah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu sebelumnya ya Bu Pak ya, nanti kalau tidak kenal jadi tidak sayang ya Pak ya Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Teresa Aziz. Tahun ajaran 2020-2021 ini izinkan saya untuk menggandeng tangan Bapak dan Ibu semua
Kita akan bersinergi bersama dengan seluruh Dewan Guru untuk mendidik Ananda, dan juga meraih prestasi terbaiknya, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan bagi dua untuk sesi ini. Sesi yang pertama, izinkan saya untuk menampilkan video mengenai kegiatan-kegiatan SMP Avicenna Cinere yang sudah terlaksana pada tahun ajaran 2019-2020. Dan kemudian sesi yang kedua adalah memaparkan mengenai bagaimana sinergisme kita. Karena tahun ajaran ini berbeda Bapak Ibu dengan tahun-tahun ajaran yang sebelumnya. Tahun ajaran yang sekarang adalah tahun ajaran new normal, di mana Ananda untuk satu semester ini melaksanakan pembelajarannya jarak jauh. Seperti apa pembelajaran jarak jauhnya? Kita akan bahas di sesi kedua. Mohon izinkan saya untuk memutar video pertama terlebih dahulu. Selamat menyaksikan.
Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video pertama mengenai aneka ragam kegiatan SMP Avicenna Cinere. Selanjutnya kita saksikan penjelasan mengenai sinergisme antara orang tua, siswa, dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kepemimpinan. Selamat datang Bapak dan Ibu orang tua siswa SMP Avicenna Cinere di SMP Avicenna Cinere Leadership School. Selamat datang pada pembelajaran bermakna, yaitu kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran 2020-2021. SMP Avicenna Cinere akan terus bergerak mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dan memenuhi visi dan misi sekolah. Pembelajaran jarak jauh SMP Avicenna Cinere dilaksanakan secara kolaborasi dengan siswa, guru, dan orang tua beserta komunitas sekolah. Pembelajaran jarak jauh SMP Avicenna Cinere dilaksanakan secara kolaborasi guna memastikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini merupakan pembelajaran yang bermakna, yaitu berkualitas dan juga menyenangkan bagi siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, SMP Avicenna Cinere didukung oleh sistem, yaitu School Management System Avicenna yang menggunakan aplikasi Gredu. School Management System Avicenna Gredu memiliki fitur absensi siswa, jadwal PJJ, materi pembelajaran, sistem penilaian, dan juga dilengkapi dengan library virtual. Selain menggunakan School Management System, pembelajaran jarak jauh SMP Avicenna Cinere juga diperkaya dengan aplikasi lain yang dapat memberikan kontribusi kepada sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu kita akan menggunakan beberapa aplikasi yang digunakan untuk tatap muka real time atau tatap muka virtual antara guru dengan siswa. Aplikasi yang digunakan dapat berupa Zoom Cloud Meeting atau Google Meet. Pada pembelajaran jarak jauh, siswa akan belajar menggunakan metode flip learning. Metode flip learning akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi belajar secara dua macam jenis interaksi, yaitu interaksi sinkronus dan interaksi asinkronus. Interaksi sinkronus adalah interaksi antara siswa dengan guru serta teman sekelasnya secara real time atau secara langsung melalui aplikasi seperti Zoom Cloud Meeting atau Google Meet. Sementara interaksi asinkronus adalah interaksi antara siswa dan guru melalui School Management System. Udah pernah naik kelas ini kan? Pada interaksi asinkronus, siswa dan guru tidak bertemu dengan real time. Pembelajaran jarak jauh sebagai pembelajaran yang bermakna dapat terwujud jika kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua berlangsung dengan baik. Udah pernah jalan kelas ini kan? Mengenai peran dari siswa, guru, dan orang tua. Peran siswa. Siswa akan berperan aktif dalam pembelajaran jarak jauh dengan cara sebagai berikut. Menyiapkan diri sebelum belajar tepat waktu sesuai jadwal interaksi baik itu sinkronus maupun asinkronus. Memeriksa secara online School Management System Avicenna Gredu untuk memastikan dan membaca materi pelajaran serta mengerjakan tugas dan memberikan umpan diri. Yang ketiga, terlibat secara aktif dalam pembelajaran yang diunggah dengan tingkat kejujuran akademik atau academic honesty. Selanjutnya adalah ikut berharap
siswa berperan aktif untuk menjaga pola hidup sehatnya serta keseimbangan antara sosial dan emosional. Selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab guru pada sistem pembelajaran jarak jauh. Guru berperan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berkualitas, memberikan tugas yang beragam dengan berbagai alternatif pilihan yang mendukung gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya, guru juga mempunyai peran aktif untuk menjaga komunikasi dengan siswa serta orang tua dengan memberikan umpan balik yang tepat waktu. Untuk peran dan tanggung jawab orang tua, kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk berperan secara aktif mendukung proses pembelajaran siswa dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, tenang, serta media pembelajaran yang dapat mengakses jaringan internet. Selanjutnya, kami pun memohon peran Bapak dan Ibu untuk memantau pembaruan School Management System Avicenna Grade dan membantu kami untuk memantau tenggang waktu pengiriman tugas Ananda. Mari kita bergandengan tangan untuk dapat menjadikan pembelajaran jarak jauh SMP Avicenna Cinere menjadi pembelajaran jarak jauh yang bermakna melalui 3 hal, yaitu learning, selanjutnya adalah kolaborasi guru siswa dan orang tua, dan School Management System Avicenna Grade. Avicenna bisa. Ke sana. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada MC Nisa fasilitasi sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin ada sesuatu yang ditanyakan, baik itu mengenai pelaksanaan PJJ maupun aktivitas-aktivitas Ananda selama tahun ajaran 2020-2021, kami persilahkan. Terima kasih Ms. Tessa. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Sesi pertama, termin pertama akan dibuka 3 penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya. Kemudian bisa setelah dipersilahkan bisa untuk unmute. Oke, sebelumnya ternyata ada di dalam frame juga Bapak Indra Firsa selaku wali kelas 7A dan Bapak Solihin selaku wali kelas 7B. Oke, kepada Bapak Dayan kami persilahkan boleh di-unmute memperkenalkan terlebih dahulu atas nama Ananda siapa, dari kelas berapa, dan pertanyaannya. Silahkan Bapak Dayan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak. Saya Andayani, Bunda dari Pradipta Rafa Ramadan, yang bergabung di kelas 7B, wali kelasnya Pak Solihin. Yang ingin saya tanyakan, karena nantinya mungkin 1 semester ini kita menggunakan model pembelajaran jarak jauh, bagaimana dengan pelajaran-pelajaran seperti pelajaran olahraga, atau mungkin kesenian, atau mungkin eskul, dan sebagainya, apakah memang ditiadakan, atau bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Pradipta dari kelas 7B. Pertanyaan yang kedua, boleh diaktifkan raise hand-nya apabila ada yang ingin bertanya. Kami persilahkan kepada Ibu Retno. Silahkan Bu. Halo, selamat sore. Nama saya Wulan, saya ibu dan dari Tiara, kelas 7A, salam kenal. Saya tertarik dengan tadi penjelasan tentang flip
classroom-nya. Jadi mungkin saya penasaran juga, ingin mendengar penjelasan lebih jauh tentang flip classroom yang akan dilaksanakan di kelas selama masa online ini berlangsung. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Tiara kelas 7A. Sudah ada 2 penanya. Kemudian untuk termin pertama kami buka 1 penanya lagi. Apabila ada ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaannya, dipersilahkan. Oke, langsung kita jawab ya Miss Tessa ya. Untuk pertanyaan pertama dari Bunda Pradipta, terkait bagaimana Miss nanti pembelajaran olahraga, kemudian kesenian, dan bagaimana juga dengan ekskul-ekskulnya nanti di SMP Avicenna Cinere. Apakah akan tetap terlaksana, dan apabila tetap terlaksana bagaimana proses pembelajarannya? Silakan Miss Tessa. Terima kasih Bunda dari M. Pradipta atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik, Bu. Semua penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran jarak jauh kita. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama Bu mengenai bagaimana mata pelajaran yang sifatnya itu adalah mata pelajaran psikomotor, lebih banyak keterampilan seperti cariin sama teh. Taruh di mana? Maaf Bu Tessa, kurang jelas suaranya, bisa diperkelas lagi. Ini suaranya nggak keluar, nggak kedengeran sama sekali. Oh ya, mohon maaf Bu, saya ulangi lagi. Oke, Terima sudah kasih jelas. Ibunda dari M. Pradipta atas pertanyaannya. Insya Allah pertanyaan ini dapat mencakup mengenai pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan oleh SMP Avicenna Cinere. Mengenai bagaimana Bu, kami akan melaksanakan mata pelajaran yang sifatnya keterampilan ya Bu ya, seperti PJOK dengan seni budaya atau mata pelajaran lain yang ranahnya memang lebih banyak ke ranah keterampilan atau psikomotorik. Kita tetap akan memberikan fasilitas dan hak Ananda untuk mempelajari mata pelajaran tersebut Bu. Jadi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini kami bagi mata pelajaran sebagai mata pelajaran yang 75% dilaksanakan secara daring, 25%-nya terlaksana secara luring. Itu kelompok mata pelajaran pertama. Kelompok mata pelajaran kedua adalah mata pelajaran yang memiliki metode pembelajaran daringnya 50% dan metode pembelajaran luringnya 50%. Kelompok yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran yang 75%-nya terlaksana secara luring dan 25%-nya terlaksana secara daring. Jadi, yang akan dilaksanakan selama pembelajaran jarak jauh SMP Avicenna Cinere menggunakan 2 metode Bu, atau blended learning. Kita gunakan daring dan kita gunakan luring. Untuk mata pelajaran PJOK dan mata pelajaran seni budaya, kita gunakan adalah kelompok mata pelajaran yang ketiga Bu, yaitu kelompok mata pelajaran yang 75%-nya luring, 25%-nya daring. Dan mata pelajaran yang tergabung dalam kelompok ketiga adalah mata pelajaran yang pembelajarannya dilakukan secara integrated learning. Seperti itu Bu untuk menjawab pertanyaan pertama. Sementara untuk pertanyaan kedua mengenai ekskul, insya Allah kita tetap melaksanakan ekskul Bu. Namun memang format dari ekskul tersebut kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena memang sampai bulan Desember ya Bu, kemungkinan besar Ananda belum bisa hadir secara fisik di sekolah, maka pelaksanaan ekskulnya dilakukan dengan 2 metode blended learning tersebut, baik secara daring maupun secara luring. Apa saja jenis ekskulnya? Kita akan segera sampaikan informasi tersebut Bu, dan sebelum pemilihan ekskul, kita ada kegiatan ekskul expo di mana Bapak Ibu guru pengajar ekskul akan membuat
semacam mini exhibition menjelaskan bagaimana ekskulnya, apa goals yang ingin dicapai ketika mengikuti ekskul tersebut, dan metode apa yang akan digunakan. Seperti itu, Bu. Jadi kegiatan ekskul tetap ada, namun formatnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, terima kasih. Begitu ya, Bunda M. Pravita. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Alhamdulillah. terima kasih, Ibu. Selanjutnya, selamat sore, Ibu Retno. Ya. Selamat sore. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, flip learning. Flip learning ini adalah metode pembelajaran yang biasanya memang diterapkannya bukan dengan kondisi daring dan luring, Bu, tapi kami mengadopsi pelaksanaan flip learning dan dimodifikasi untuk pembelajaran yang kondisinya saat ini, kondisi daring dan luring, seperti itu. Nah, flip learning yang disebut dengan flip learning, kalau bahasa mudanya flip learning itu seperti membalikkan tangan begitu ya, Bu ya. Nah, biasanya kan kita kalau belajar itu kita ketemu gurunya dulu, ketemu gurunya baru kita mendapatkan materi pembelajarannya. Tapi kalau flip learning ini justru kayak membalikkan telapak tangan Bapak dan Ibu. Jadi Ananda akan diberikan dulu materinya, silakan dipelajari dengan menggunakan sistem inquiry learning. Selanjutnya ketika bertemu dengan guru, Ananda bisa mengkonfirmasi mengenai pemahaman yang sudah Ananda dapat dari proses belajar mandirinya, atau bisa langsung melakukan diskusi yang aktif. Seperti itu, Bu. Jadi Ananda dibekali dulu materinya. Melalui apa? Kalau kita bicara flip learning yang biasa, yang bukan di masa pembelajaran jarak jauh, nah itu biasanya gurunya kasih konten dulu, Ananda mempelajarinya, kemudian besok ketika ke sekolah, Ananda sudah tahu hal-hal mana yang perlu didiskusikan. Atau Ananda menyampaikan hasil yang sudah dipelajarinya. Nah, kalau saat ini nih, saat pembelajaran jarak jauh di mana kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bertemu secara virtual, maka SMS atau School Management System adalah tempat kami, para guru, dapat berkomunikasi secara asinkronus atau tatap muka yang tidak real time. Kalau tatap muka real time-nya itu sinkronus, kita ketemu secara virtual, baik menggunakan Zoom atau misalkan menggunakan Google Meet aplikasinya. Namun yang asinkronus, di mana kita tidak bisa bertemu secara virtual, kami akan memberikan materi pelajaran, memberikan tugas, itu melalui School Management System, yaitu aplikasi Gredu. Seperti itu, Ibu Retno. Oke, boleh melanjutkan satu pertanyaan lagi ya, Bu ya? Boleh, Bu. Berarti kalau tadi disebut tentang inquiry based learning, berarti most likely si inquiry based-nya itu lebih ke arah structured atau guided gitu ya, Bu ya? Karena memang dengan keterbatasan ini kita tidak bisa melakukan si open inquiry-nya, agak susah dilakukan ya, Bu ya. Lalu berarti kalau misalnya kegiatannya berupa structured atau guided inquiry, berarti porsi di rumah dan di sekolah seperti apa tuh? Guided dan structured inquiry-nya akan seperti apa kira-kira, supaya kami juga sebagai orang tua mendapat gambaran apa yang nantinya akan terjadi di kelas, dan keterlibatan kami sebagai orang tua harus seperti apa, seperti itu, Bu. Mungkin baik, bisa dibantu penjelasannya. Ya, terima kasih Ibu Retno. Ini juga terkait dengan undangan kami untuk Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7. Hari Jumat kita ada undangan untuk sosialisasi SMS ya, Bu ya, School Management System, bagaimana penggunaan aplikasi Gredu. Seperti tadi yang sudah disampaikan, Bu, di aplikasi Gredu, selain ada fitur-fitur absensi, kami juga menyediakan fitur batasan materi, Bu. Jadi bagaimana nanti orang tua dapat berkolaborasi dengan sekolah untuk melaksanakan PJJ ini, baik itu inquiry atau project dan problem based learning, seperti itu ya, Bu ya. Nanti materinya, materi yang di flip learning tersebut bisa di-download di SMS Gredu. Nanti Ananda bisa mempelajarinya. Nanti ada dilihat lagi di fitur penugasan. Apakah penugasannya ini adalah penugasan mandiri atau penugasan berkelompok? Nah, di situ nanti akan ada gurunya memberikan guidance, Bu, di penugasan tersebut, step by step-nya. Karena ini project based learning,
bukan proyek biasa gitu ya Bu ya. Tatanan waktunya juga jelas. Misalkan sesi 1 penilaiannya sampai mana, sesi 2 apa, hingga akhirnya proyek itu terlaksana. Nah, sedikit mohon izin ya Bu ya, saya menyangkut untuk mata pelajaran IPA begitu ya Bu ya. IPA praktikum yang dilaksanakan, jika memang praktikum tersebut bersifat luring, karena kalau IPA fisika itu adalah 75% daring, 25%-nya adalah luring. Kalau biologi 50-50, 50% daring, 50% luring. Nah, khususnya untuk fisika ya Bu ya, kita bicara tentang kalor misalkan seperti itu Bu. Nah, kalau bicara tentang kalor, tentunya kami ingin anak-anak nyaman ketika melaksanakan praktikum. Nyaman di sini artinya tidak menggunakan barang-barang yang memang tidak lazim ada di rumah tangga. Tapi ketika kita bicara tentang kalor, bagaimana proses transfer kalor, kita bisa meminta Ananda untuk mengamati misalkan dalam waktu 3 hari. Bagaimana proses pengeringan pakaian. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bagaimana misalkan merebus telur atau bisa memasak dengan aneka sudut yang berbeda. Kemudian Ananda membuat analisanya seperti apa, baru kemudian mempresentasikan. Kurang lebih seperti itu Bu, sistem pembelajaran baik itu inquiry, project maupun problem based learning. Oke, baik. Terima kasih Bu Tessa. Ya, baik Ibu. Selanjutnya masih kami persilakan apabila ada ayah bunda yang ingin menanyakan terkait pembelajaran jarak jauh atau terkait sekolah Avicenna Cinere, apapun nggak apa-apa ya Miss ya. Silahkan ayah bunda. Sepertinya sudah cukup jelas penjelasan untuk hari ini. Miss Tessa, boleh ditutup terlebih dahulu dari materi Miss Tessa. Silahkan Miss. Ya. Baik Bapak Ibu, jika di kemudian hari Oke, baik. Ya. Atas nama Bapak Wira, silahkan Pak Wira diperkenalkan terlebih dahulu. Mohon maaf, suaranya belum terdengar, Pak. Halo, tes. Sudah terdengar, Pak. Silakan, Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak buat orang tua murid juga yang sudah bisa kumpul hari ini ya. Sebenarnya simpel aja sih Bu. Berarti kan Ananda ini kan akan lebih banyak berinteraksi di baik itu di laptop ataupun di handphone ya. Itu. Dan kalau pertanyaan saya sih simpel. Berarti kan ini akan ada beberapa grup ya Bu ya. Yang saya tahu sih mungkin correct me if I'm wrong. Kayak dari grup antar siswa dengan guru, grup antar orang tua dengan guru, dan grup antara siswa dengan kakak kelas ya. Pertanyaan saya, apakah grup WA grup ini yang ada di HP ini atau di handphone ini akankah terus-terusan maksud saya continue selama pembelajaran online ini atau hanya sementara sebatas masa MPLS saja gitu, karena kan saya pikir kalau menurut saya ya kayaknya sih terlalu banyak grup juga gitu Bu, gitu maksudnya kan mungkin kita bisa fokuskan ke yang penting-pentingnya saja beberapa grup gitu, paling itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bapak Wira, boleh disebutkan ayahanda dari Ananda siapa, kelas berapa Pak? Sebenarnya anak saya namanya Wira Bu, saya namanya Akbar. Terima kasih berarti untuk Ayahanda Wira ya. Ayahanda Wira kelas 7B. Iya. Ayahanda Wira kelas 7B, pertanyaannya terkait WhatsApp group.
Nih, karena Iya, sekarang memang banyak sekali WhatsApp grup ini dijadikan seperti primadonanya informasi-informasi dari manapun. benar. Sementara dari saya pribadi, saya sebenarnya belum mengizinkan anak saya menggunakan HP, gitu. Jadi makanya sampai detik ini belum saya submit nomor telepon anak saya karena saya masih diskusi sama istri bagaimana nih baiknya seperti apa gitu, apa kedepannya bagus atau tidak, lebih ke arah sana sih Bu gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Ayah Anda dari Wira kelas 7B. Terkait WhatsApp group boleh langsung ditanggapi Miss Tessa, silakan. Terima kasih Miss Nisa, ya terima kasih Ayah Anda Wira. Baik Pak, kita di sekolah sudah punya SMS School Management System dengan aplikasi Gredu. Ananda juga nanti punya akun sendiri Pak. Jadi Gredu itu ada 3 jenis akun Pak. Pertama akun siswa, kemudian akun orang tua, dengan akun guru, seperti itu Pak. Nah di dalam fitur-fitur di setiap akun tersebutlah ada fitur-fiturnya, seperti contohnya ada tadi library virtual ya Pak ya. Kemudian ada absensi, jadi Bapak Ibu dapat melihat atau dapat memantau absensi Ananda itu bukan hanya absensi harian Bapak dan Ibu, tapi juga absensi per mata pelajaran. Jadi kita sama-sama bisa saling berkolaborasi untuk mendampingi Ananda melalui mengamati absensi, baik itu absensi harian yang dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelasnya ataupun absensi di setiap mata pelajaran. Nah, SMS ini sudah bisa dikatakan bisa mumpuni gitu Pak. Bisa menjadi salah satu jalur komunikasi kita. Karena guru akan memberikan materinya di materi SMS, di fitur materi yang SMS Gredu. Kemudian guru akan menginformasikan tugasnya juga melalui fitur penugasan yang ada di SMS Gredu. Seperti itu Pak. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan apakah ini akan continue atau discontinue, kalau saya tidak salah ingat Bapak Ibu kita punya grup yang satu grup semua orang tua murid kelas 7, murid masih penggabungan antara 7A dengan 7B ya Bapak Ibu ya, sebelum kita berpisah di grup masing-masing ada wali kelasnya. Kalau grup yang pertama kita akan discontinue Bapak Ibu, supaya mempermudah alur komunikasi, kita akan berkomunikasi untuk orang tua hanya di WA grup orang tua saja dengan wali kelasnya. Nah, biasanya wali kelas juga memerlukan jalur komunikasi yang cukup cepat respon. Biasanya wali kelas menggunakan WA grup antara wali kelas dengan siswanya. Tapi Bapak Ibu selama Ananda cukup teratur dan tertib dalam membuka aplikasi Gredunya, insya Allah tidak akan ketinggalan info Bapak Ibu. Karena kegiatan juga ada di sana. Kegiatan ada, kalender kegiatan ada juga di sana, diinformasikan oleh wali kelasnya. Seperti itu Pak. Tapi kalau untuk silaturahmi dan komunikasi dengan orang tua dengan wali kelasnya, yang grup WAG wali kelas dengan orang tua, itu akan continue sampai akhir tahun pembelajaran Ayah Anda Wira. Ya, mohon maaf Pak, masih di mute. Oh iya, jadi seperti itu Bu ya. Jadi akan kalau nggak salah berarti tadi akan Ibu jelaskan ada sekitar 3 jenis akun ya. Berarti yang benar yang tadi saya sampaikan, murid antar murid, murid antar guru, dan guru dengan orang tua ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Yang akan discontinue adalah yang akan discontinue WAG-nya yang seluruh orang tua gabungan kelas 7 Pak. Karena kan sekarang kita sudah punya kelas-kelas ya Pak ya. Sudah ada Bapak Ibu wali kelas berada di grup-grup tersebut. Benar, dikerucutkan lagi Bu ya. Ya. Oke, terus satu lagi Bu, berarti kan kalau tadi Ibu sampaikan tugas-tugas sekolah itu akan di-share melalui WA group Bu ya? Ya. Nah, itu apakah hanya di WA group anak dengan guru atau kita juga sebagai orang tua juga akan di-share? Karena takutnya
loss aja sih Bu, lebih ke arah sana ya. Takutnya WA group itu kan istilahnya nggak kebaca beberapa pages itu kan pasti ketinggalan Bu ya. Apakah akan lebih baik kalau mungkin ada metode lain selain WA group, entah bisa via email juga gitu Bu. Jadi via email, jadi murid itu masing-masing itu dibuatkan email, lalu bisa di-share via email, di-CC ke email orang tua. Jadi kita sebagai orang tua juga bisa memantau. Jadi let's say per hari Senin itu ada tugas apa, jadi masuk ke email masing-masing orang tua, tugas hari Senin apa gitu. Ya, Seperti baik, itu sih. Ayah Dewira, terima kasih atas pertanyaan lanjutannya. Jadi nanti semuanya akan ada di Gredu, Pak. Gitu, Pak. Kalau Ananda kelas 7 akan terima sosialisasi Gredunya di hari Kamis, Pak. Nanti dari pihak Gredu akan menjelaskan secara teknis bagaimana caranya Ananda dapat login di akun Gredunya. Setelah nanti login, Ananda bisa langsung melihat tugas-tugasnya Pak di Gredu. Seperti itu Pak. Kalau untuk yang WA group antara siswa dengan kakak-kakak mentornya itu akan discontinue Pak. Hanya untuk keperluan kegiatan MPLS saja. Oke. Berarti berarti yang tadi grup dengan kakak kelas akan discontinue Bu ya? Ya, akan discontinue. Oke. Dan kelompok MPLS-nya juga akan discontinue. Oke, jadi hanya untuk sementara selama masa penjajakan ini Bu ya? Adaptasi. Oke. Udah clear sih Bu sebenarnya gitu. Baik Pak, ya. Baik Pak. Jadi nanti kita Ya, akan bertemu lagi Bapak Ibu di aplikasi Gredu ya Bapak Ibu tadi seperti yang disampaikan Ayah Dawira, bagaimana orang tua bisa bantu memantau penugasannya. Nah, Bapak Ibu dapat melihat melalui akun Gredu yang khusus untuk orang tua. Nanti Bapak Ibu di akun Gredu yang khusus orang tua tersebut dapat memantau penugasannya Ananda apa saja. Mana yang sudah diselesaikan, mana yang masih dalam proses pengerjaan, kemudian mana yang memang sudah lewat tenggang waktunya. Begitu juga dengan absensi bisa diakses di akun Gredu khusus untuk orang tua. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Miss Nisa. Silakan Miss Nisa. Terima kasih Ayah Bunda atas pertanyaannya. Apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jalur informasinya bisa ditanyakan terlebih dahulu melalui wali kelas, boleh ya? Wali kelas juga akan terbuka dan hadir juga di sini Bapak Indra dan Bapak Solihin. Kemudian setelah itu karena mengingat waktu juga sudah cukup sore, maka untuk pertemuan hari ini kita sudahi dulu ya Miss Tessa ya. Nanti kita sambung lagi, kita akan ketemu lagi di hari Jumat saat sosialisasi SMS Gredu. Marilah kita tutup rangkaian acara sore hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ayah warahmatullahi Bunda, wabarakatuh. terima kasih Pak Indra, Waalaikumsalam. Pak Solihin. Mas, gimana sih itu katanya anduk yang dipakai? Enggak. Itu anduk yang dipakai kan mama suruh itu pakai anduk aku. Yang itu kan ada anduk ya kan? Udah kan? Iya. Apa tuh anduk?